Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi kelima, yaitu corporate branding dan corporate reputasi. Nah, langsung saja peta konsep pembelajaran materi ini itu corporate branding, corporate reputation, corporate pengertian corporate branding, corporate reputation, manajemen reputasi. Yang pertama ada pengertian corporate branding. Corporate branding ialah salah satu aspek penting dalam membangun identitas perusahaan yang kuat. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas konsep dasar corporate branding. Mengapa hal ini penting bagi kesuksesan perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkannya untuk mencapai tujuan bisnis mereka yang tercapai dan sukses 100%. Di sini dijelaskan bahwasannya menurut Ballmer dan John itu corporate branding adalah proses yang melibatkan menciptakan, membangun dan memelihara identitas. Reputasi merek perusahaan di mata khalayak, khususnya pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mencakup elemen-elemen seperti nama, logo, desain, dan nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan. Corporate branding bertujuan untuk membedakan perusahaan dari pesaing, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dan membentuk citra yang positif di pasar. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya corporate branding. Corporate branding penting karena dapat membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing, menciptakan kepercayaan di antara konsumen, dan meningkatkan loyalitas merek. Dengan membangun identitas yang kuat, perusahaan dapat menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan mereka. Nah, komponen corporate branding ada beberapa komponen yang utama. Yang pertama ada logo, warna, slogan, dan citra. Untuk logo itu lambang visual perusahaan yang sering digunakan untuk mengidentifikasi merek. Warna itu pemilihan warna yang konsisten dapat membantu menciptakan identitas yang kuat. Slogan, rasa yang mudah diingat yang mencerminkan nilai dan visi perusahaan. Keseluruhan persepsi, ini citra, keseluruhan persepsi dan kesan yang dimiliki oleh perusahaan di mata konsumen. Selanjutnya ada corporate reputasi. Reputasi perusahaan adalah representasi kolektif. Reputasi ini mengukur kedudukan relatif suatu perusahaan baik secara internal dengan karyawannya maupun secara eksternal dengan pemangku kepentingannya. Dari beberapa definisi di atas semakin tergambar bahwa reputasi perusahaan adalah salah satu aset yang penting, aset yang paling berharga dalam dunia bisnis yang akan berpengaruh kepada stakeholdernya. Nah, dalam buku ini kita akan membahas secara mendalam tentang pentingnya reputasi perusahaan, bagaimana reputasi dibangun, dan bagaimana reputasi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan mencakup persepsi yang dimiliki oleh publik terhadap perusahaan, termasuk citra merek, keandalan, kualitas produk atau layanan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Reputasi yang baik dapat membantu perusahaan untuk memenangkan kepercayaan konsumen, investor, dan mitra bisnis. Nah, dengan memahami konsep dan strategi yang dibahas dalam buku ini, mahasiswa akan memiliki pemahaman yang lebih baik, yaitu ada faktor yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Beberapa faktor tersebut meliputi kualitas produk atau layanan, etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan interaksi dengan pelanggan dan masyarakat. Nah, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor ini karena membangun reputasi yang kuat dan positif. Nah, yang selanjutnya ada manajemen reputasi. Manajemen reputasi merupakan proses penting dalam membangun, memelihara, dan memperbaiki citra sebuah perusahaan di dalam di mata publik. Dalam buku ini kita akan membahas tentang konsep, strategi, dan yang lainnya seperti yang di atas. Nah, ada yang pertama
itu reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mendukung pertumbuhan bisnis dan menciptakan nilai jangka panjang. Sebaliknya, reputasi ini itu buruk, dapat merusak citra perusahaan, mengurangi kepercayaan konsumen dan bahkan menyebabkan kerugian finansial. Kemudian selanjutnya yaitu salah satu strategi yang penting adalah membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, investor, dan masyarakat. Nah, perusahaan ini juga perlu menggunakan media dan saluran komunikasi lain untuk memperkuat citra positif mereka. Nah, jadi untuk personal branding dari perusahaan tersebut buat mempasarkan perusahaan tersebut. Yang terakhir ada bisa disimpulkan bahwasannya corporate branding, reputasi dan manajemen reputasi. Nah, ini mencakup konsep dasar dan praktek terbaik yang terkait dengan membangun dan mengelola reputasi perusahaan. Nah, kalau secara disimpulkan itu corporate branding adalah proses membangun dan mengelola identitas perusahaan dan citra merek. Nah, yang selanjutnya ada reputasi perusahaan sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan, kepercayaan pemegang saham, dan persepsi karyawan terhadap tempat kerja mereka. Memelihara reputasi yang baik melibatkan berbagai faktor, termasuk integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, yang terakhir, manajemen reputasi juga dapat disimpulkan bahwa proses yang berkelanjutan untuk memahami, memelihara, dan meningkatkan reputasi perusahaan ini melibatkan pemantauan berbagai saluran komunikasi untuk mengidentifikasi sentimen dan persepsi publik terhadap perusahaan. Tindakan dapat diambil untuk memperbaiki reputasi jika diperlukan, termasuk memperbaiki layanan atau produk, berkomunikasi secara efektif dan memangku kepentingan, dan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Terima kasih, begitu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi materi ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.